bahwa kejadian terjadi di TKP di Waduk Pluit, di mana ada sekelompok orang yang datang ke sana dengan maksud mencari seseorang. Kemudian terdapat anggota TNI yang saat itu sedang duduk-duduk di sana. Kemudian terjadi perselisihan kecil yang mengakibatkan anggota TNI dikeroyok. Informasi yang kami dapat dari keterangan saksi sempat terjadi cekcok mungkin di lapangan di sana. Ada sempat dari kelompok ini mencari seseorang, tapi karena mungkin tidak ketemu dengan apa yang dicari, maka terjadilah pengeroyokan terhadap korban. Ya, kita akan kawal. Jadi untuk tim penyidik TNI sudah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Utara dan kami terus memonitor, tapi kami tetap tidak intervensi karena jangan sampai. Dan sejauh ini kelihatannya sudah ada kemajuan kan, sudah ada 3 yang berhasil ditangkap, ya kita tinggal menunggu perkembangannya. Ada beberapa saksi sudah kami lakukan pemeriksaan terkait masalah yang melihat langsung pada saat di kejadian semalam di Waduk Pluit. Kurang lebih beberapa saksi sudah melakukan pemeriksaan. Pelaku masih dalam pengejaran dan alhamdulillah tadi sudah mengamankan salah satu yang terduga sebagai pelaku. Itu korban sedang ngopi ya. Jadi sedang ngopi, tiba-tiba datang rombongan para pelaku menanyakan asal usul dari orang-orang yang ditanya dari kelompok tertentu. Karena korban tidak menjawab, dipukul oleh tersangka B. Nah, pada saat korban membalas pukul ini, langsung dipiting oleh tersangka R. Anggota TNI AD tewas dikeroyok, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kami ingin ada keadilan. Kasus tewasnya anggota TNI AD di Penjaringan, Jakarta Utara akibat dikeroyok membuat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa angkat bicara. Dia menegaskan tim penyidik TNI sudah berkoordinasi dengan penyidik dari Polres Jakarta Utara. Kendati demikian, pihaknya tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum. Kami terus memonitor. Sejauh ini kelihatannya sudah ada kemajuan, sudah ada 3 pelaku yang berhasil ditangkap. Kita tinggal menunggu perkembangan. Intinya kami ingin ada keadilan karena mereka melakukan tindak pidana yang menyebabkan anggota TNI AD dan secara umum menyebabkan orang lain tewas. Tegasnya kepada awak media Senin 17 Januari. Sebelumnya diberitakan seorang prajurit TNI AD berinisial L 23 tahun harus meregang nyawa akibat dikeroyok sekelompok orang tak dikenal pada Minggu 16 Januari 2022. Peristiwa itu terjadi di Jalan Rusun, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam informasi yang beredar, sekelompok orang yang mengeroyok S membawa senjata tajam yang digunakan untuk mengeroyok korban. Sampai saat ini petugas kepolisian dari Polsek Metro Penjaringan masih melakukan penyelidikan mengenai kasus tersebut. Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Febri Isman Jaya mengatakan, petugas saat ini tengah meminta keterangan saksi-saksi yang mengetahui adanya peristiwa tersebut. Selain itu, petugas juga tengah memeriksa kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mencari pelaku pengeroyokan sadis tersebut. KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman berduka setelah salah satu prajurit terbaiknya, Pratu Sahdi, meninggal. Diketahui Pratu Sahdi wafat akibat dikeroyok sejumlah orang di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Ia tewas setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Rupanya Pratu Sahdi merupakan anggota Unit Raidar Kostrat 303. Sebagai prajurit TNI AD, Pratu Sahdi memiliki kemampuan khusus yang jarang dimiliki anggota TNI AD lainnya. Pratu Sahdi tewas akibat sabetan senjata tajam di tubuhnya Minggu 16 Januari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Setelah kejadian itu, yang langsung dilarikan ke rumah sakit Atma Jaya Pluit. Namun pertolongan yang diberikan dokter tak mampu menyelamatkan nyawa anggota TNI tersebut. Mengetahui anak buah Jenderal TNI Dudung Abdurrahman jadi korban pengeroyokan, polisi langsung bergerak cepat. Pihak polisi memeriksa saksi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hal ini lantaran kondisi jalanan yang gelap dan terlalu banyak kendaraan yang melintas di hari tersebut. Sementara itu, sosok Pratu Sahdi adalah anggota Unit Raidar Kostrat TNI AD berpangkat prajurit 1 atau Pratu. Dilansir dari Tribun News Bogor, Pratu Sahdi menyandang Brevet Cakra dan mempunyai kemampuan khusus. Sebagai anggota Unit Raidar Kostrat dengan Brevet Cakra, Pratu Sahdi memiliki kemampuan tangguh dan tegas. Cakra diyakini sebagai senjata astuti yang secara lahiriah
sebagai juru selamat yang ampuh yang dapat digunakan sebagai senjata budi. Dikutip dari grid.id via Tribun News Bogor, untuk memiliki kualifikasi khusus dan memperoleh Privat Cakra, para prajurit Kostrad harus melalui latihan standarisasi Kostrad. Latihan yang dilakukan untuk membangun jiwa korsa yang kuat serta mewujudkan kemampuan yang handal dalam melaksanakan tugas di medan operasi baik di hutan gunung, rawa laut, dan perkotaan. Selain itu, latihan tersebut juga dilakukan guna terwujudnya prajurit Kostrad yang memiliki kemahiran dan kemampuan dalam pergerakan perorangan, bernavigasi darat, bela diri, dan menembak dengan nilai minimal 80 serta fisik yang prima. Hingga akhirnya tewas tercatat sebagai anggota Yonif Rider 303 yang setia sampai mati. Pratu Sahdi lahir di Genoren, Aceh Tengah pada 16 Februari 1999 yang menjadi anggota Batalion Infanteri Rider 303 setia sampai mati beralamat di Garut, Jawa Barat. Seperti diketahui, Yonif Rider 303 memiliki markas di Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 orang yang diduga melakukan penganiayaan hingga menewaskan Pratu Sahdi. Lebih lanjut, Wibowo menyebut 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan terhadap anggota TNI AD tersebut berinisial R. Pelaku utama dalam pengeroyokan anggota TNI AD, Pratu Sahdi, yakni B, masih dalam pencarian polisi. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberi tanggapan. Intinya, kami juga ingin ada keadilan karena mereka melakukan tindak pidana yang menyebabkan anggota TNI AD dan secara umum menyebabkan orang lain tewas. Begitulah tegasnya. Senin 17 Januari 2022, seperti dikutip dari Kompas TV via Tribun News Bogor. Jenderal Andika menyatakan, tim penyidik TNI terus melakukan koordinasi dengan Polres Jakarta Utara yang menangani kasus tersebut. Tim penyidik Panglima TNI sudah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Utara dan kami terus memonitor, begitu ujarnya. Tinggal kita tunggu perkembangannya, begitulah imbuhnya.